mobilnya ini baru-baru saja rusak dan belum sempat dipindahkan karena sesuatu hal, menurut saya pribadi tidak bisa langsung diberikan penindakan seperti itu. Kalau petugas ingin memberikan penindakan, setidaknya petugas ini memberikan teguran kepada sopir ini bahwa mobil Bapak ini mengganggu lalu lintas. Kalau bisa Bapak secepatnya memindahkan kendaraan Bapak ini ke pinggir agar pengguna jalan lain tidak merasa terganggu. Karena begini, ketika kita menegakkan hukum karena ada ego, ada kemauan sendiri, tidak sesuai dengan aturan-aturan, wah, itu akan hancur teman-teman. Tetapi ketika mereka menegakkan hukum dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini, insya Allah tugas penegakan hukum itu akan berkah dan tidak akan ada yang merasa dirugikan teman-teman. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Rasma dari anggota klub Elang Maut Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan dalam urusannya, dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini teman-teman. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah ada kata bosan untuk belajar, karena tanpa belajar pemahaman kita tidak akan bisa bertambah teman-teman. Oke, baiklah, dimana pada hari ini saya cuma ingin sedikit bercerita kepada teman-teman semua, dimana cerita ini dialami teman kita baru-baru. Tadi saya dapat informasi teman kita menanyakan kepada saya, dimana kendaraan yang dia gunakan ini tiba-tiba rusak di tengah jalan. Dan tiba-tiba ada petugas yang datang dan ingin memberikan penilangan, memberikan tindakan bahwa teman kita ini melakukan pelanggaran lalu lintas, di mana dia memarkir kendaraan sembarangan sehingga mengganggu lalu lintas. Jadi sempat saya tanyakan kepada teman kita ini, apakah betul-betul kendaraan kamu ini baru-baru saja rusak sehingga kamu tidak memindahkan kendaraan kamu ini ke pinggir? Dan teman kita menjawab bahwa betul-betul kendaraan saya ini baru-baru saja rusak dan tiba-tiba ada petugas yang datang. Dan saya belum sempat memindahkan, di mana mungkin sesuatu hal di mana dia tidak bisa memindahkan sendiri, dia memerlukan orang dan lain-lain sebagainya. Bayangkan teman-teman, mobil kecil saja teman-teman, ketika kita ingin memindahkan itu agak susah tanpa ada bantuan orang lain. Apalagi ketika teman kita menggunakan mobil besar, itu akan lebih susah lagi teman-teman. Setidaknya dia akan menggunakan mobil besar untuk menarik ke pinggir, seperti itu teman-teman. Cuman yang ganjilnya di mana yang terjadi, yang dialami teman kita ini baru-baru rusak, mobilnya baru-baru saja rusak di tengah jalan, langsung diberikan penindakan seperti itu. Menurut saya pribadi itu tidak sesuai teman-teman. Seharusnya petugas menanyakan dulu apakah betul-betul kendaraan kamu ini sudah lama rusak dan tidak ada niat untuk memindahkan ke pinggir. Di situ ketika ada penjelasan dari sopir ini bahwa kendaraannya sudah dari kemarin dan tidak ada niat untuk memindahkan, di situ petugas bisa memberikan tindakan bahwa dia melakukan pelanggaran dan dia bisa dikenakan sanksi. Tetapi ketika yang dikendarai mobilnya ini baru-baru saja rusak dan belum sempat dipindahkan karena sesuatu hal, menurut saya pribadi tidak bisa langsung diberikan penindakan seperti itu. Kalau petugas ingin memberikan penindakan, setidaknya petugas ini memberikan teguran kepada sopir ini bahwa mobil Bapak ini mengganggu lalu lintas. Kalau bisa Bapak secepatnya memindahkan kendaraan Bapak ini ke pinggir agar pengguna jalan lain tidak merasa terganggu. Itu baru mantap teman-teman.
Tetapi ketika ada petugas langsung memberikan penilangan di tempat tanpa ingin mengetahui apa sebab akibat, menurut saya itu tidak sesuai, teman-teman. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, tak ada gunanya masyarakat sadar dengan peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini ketika penindakannya tidak sesuai. Itu semua tak ada gunanya, teman-teman. Tetapi yang bagus itu, teman-teman, ketika masyarakat sadar, penegakan hukumnya juga benar, itu akan lebih bagus lagi, teman-teman. Apa gunanya masyarakat sadar, teman-teman, ketika penindakannya juga tidak sesuai? Menurut saya, wah, kita sudah taat dengan aturan-aturan yang ada, tetapi di sisi lain penegakannya dibelokkan. Menurut saya itu tidak akan ada gunanya, teman-teman. Tapi kita akan berusaha menyadarkan masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat sadar dengan aturan-aturan yang ada di negara kita ini, dan penegak hukum juga sadar bahwa mereka juga diatur dengan aturan-aturan yang ada, dan mereka tidak bisa melakukan sewenang-wenang kepada orang-orang yang ada di negara kita ini. Mereka melakukan aturan dengan dasar-dasar hukum, dan masyarakat juga melakukan kegiatan dengan dasar-dasar hukum dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan sedikit saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan penegakan hukum itu, ketika kita didasari dengan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, insya Allah penegakan hukum yang ada di negara kita ini akan baik, teman-teman. Tetapi kadangkala kita cuma mengetahui bahwa Pancasila, di dalam Pancasila itu ada 5 dasar. Ada 5 dasar negara, ada 5 poin, ada 5 sila. Di antaranya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita tidak mengerti bahwa di dalam sila-sila itu ada nilai-nilai, ada makna tersendiri di dalamnya, teman-teman. Coba kita lihat di pasal di sila kedua Pancasila ini, di mana di dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menjelaskan bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian poin kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nomor 3, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepah selera. Dan poin terakhir, dan ini sangat perlu kita ketahui, yaitu mengembangkan sikap tidak semenang-menang terhadap orang lain. Poin terakhir ini kalau bisa semua orang mengetahuinya, karena ini sangat penting, teman-teman. Jadi ketika penegakan hukum yang ada di negara kita ini didasari dengan sila kedua ini, bukan didasari karena ego, insya Allah penegakan hukum itu akan baik, teman-teman. Karena begini, ketika kita menegakkan hukum karena ada ego, ada kemauan sendiri, tidak sesuai dengan aturan-aturan, wah, itu akan hancur, teman-teman. Tetapi ketika mereka menegakkan hukum dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini, insya Allah tugas penegakan hukum itu akan berkah dan tidak akan ada yang merasa dirugikan, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika ada yang salah dan keliru, mungkin itu adalah kekurangan saya dan saya meminta maaf. Di sini saya cuma ingin selalu menyadarkan masyarakat bahwa negara kita ini adalah negara hukum,
Mari kita belajar hukum dan taat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.